Hai teman-teman, selamat bertemu kembali dengan MyShare Olala. Dunia sedang dilanda pandemi penyakit COVID-19 yang hingga kini belum ada obat penangkal maupun vaksin untuk pencegahannya. Sejak dikenalinya virus baru sebagai varian dari virus corona sebelumnya atau novel coronavirus sejak akhir Desember 2019 lalu di Provinsi Wuhan, China, penyakit ini menyebar ke berbagai negara dan menyerang belasan juta orang di dunia dengan ratusan ribu orang meninggal. Tidak terkecuali Indonesia, saat ini pemerintah dan masyarakat juga tengah sibuk dengan berbagai upaya penanggulangan menghadapi wabah COVID-19 ini. Banyak upaya yang sudah dilakukan pemerintah berbagai negara dalam menghadapi pandemi ini, mulai dari melakukan upaya sosialisasi bahaya dan pencegahan penyakit COVID-19, himbauan untuk stay at home, work from home, social distancing, pembatasan transportasi umum untuk mencegah penyebaran lokal dan regional, bahkan sampai upaya lockdown yang dilakukan berbagai negara untuk tujuan memutus rantai penularan virus berbahaya ini. Namun berbagai upaya itu belum juga memberikan hasil maksimal, sebab prevalensi kasus COVID-19 masih terus bertambah dan meningkat di tengah masyarakat. Melihat perkembangan perjalanan wabah yang sudah lebih dari setengah tahun ini, Badan Kesehatan Dunia (WHO) bahkan memperkirakan novel coronavirus ini tidak akan pernah hilang, dan oleh sebab itu manusia harus belajar menyesuaikan diri dengan perilaku kehidupan baru untuk bisa hidup berdampingan dengan COVID-19. Sebab dengan mengisolasi diri di rumah dalam waktu yang panjang bukanlah solusi yang tepat dalam menghadapi wabah ini. Bagaimanapun, gerak ekonomi keluarga harus tetap berjalan dan penduduk harus memulai kembali aktivitas dan pekerjaan seperti sedia kala. Hanya saja, di setiap aktivitas itu, setiap orang atau organisasi harus tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di segala bidang kehidupan, terutama di tempat umum dan tempat kerja. Inilah yang disebut dengan new normal. Berikut protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang perlu diterapkan selama era new normal yang disarikan oleh MyShare Olala dari berbagai sumber. 1. Menjaga jarak aman atau physical distancing. COVID-19 menular melalui droplet, terutama ketika orang batuk dan bersin. Droplet yang membawa virus itu lalu masuk melalui mata, hidung, dan mulut, atau lewat tangan yang terkontaminasi ketika menyentuh permukaan terkontaminasi di tempat umum. Jadi, menjaga jarak minimal 1 meter dengan setiap orang adalah wajib di masa new normal. Jarak fisik lebih dari 1 meter dapat mengurangi infeksi virus secara signifikan. Setiap jarak bertambah 1 meter lebih jauh, efektivitas pencegahannya bertambah 2 kali lipat. 2. Cuci tangan pakai sabun. Sabun dikenal sebagai antiseptik yang baik untuk membunuh virus dan mikroorganisme lain di tangan. Sering mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir akan memberikan kemungkinan perlindungan dari infeksi virus sampai 73%. Oleh sebab itu, fasilitas cuci tangan pakai sabun ini mutlak disediakan di rumah, di kantor, dan di tempat umum. Desinfektan, cairan hand sanitizer, tisu basah, gel, dan krim yang mengandung alkohol semuanya juga berguna untuk membunuh virus ini, tetapi tidak seefektif sabun, sebab efektivitasnya hanya sekitar 60%. Jadi, cairan hand sanitizer dan sejenisnya hanya dipakai bila sedang berada di luar rumah dan di perjalanan, di mana akses cuci tangan memakai sabun sulit didapat. 3. Memakai masker. Memakai masker, terutama bila keluar rumah, harus dibiasakan selama masa new normal. Masker kain yang dapat dicuci diketahui sudah cukup baik untuk meminimalkan keluar
dan masuknya droplet yang mengandung virus melalui hidung dan mulut antara 10-60%. Makin baik kualitas maskernya, makin tinggi pula efektivitas perlindungannya. Ada banyak pilihan masker yang beredar di pasaran. Sebut saja ada masker kain, masker bedah 2-play, masker bedah 3-play, masker N95, dan sebagainya. Dapat dibeli sesuai kebutuhan. 4. Menghindari kerumunan. Ketika berada di pasar, tempat umum, dan tempat-tempat acara resmi, sering ada kerumunan orang ramai. Pemerintah dan pengelola tempat umum harus membuat regulasi mengatur cara-cara sedemikian rupa agar tidak terjadi penumpukan orang atau kerumunan di tempat tersebut. Di dalam kerumunan, kita tidak tahu siapa yang tertular COVID-19, apalagi tanpa gejala, sehingga kita tidak bisa membedakan orang tersebut. Di samping itu, juga saat berada di tempat kerumunan, kita akan sulit untuk menjaga jarak, sehingga terjadinya penularan COVID-19 akan sangat mudah. 5. Jaga gizi seimbang. Berat atau ringannya tanda dan gejala COVID-19 pada tubuh sangat tergantung pada daya tahan tubuh seseorang. Semakin sehat dan bugarnya tubuh, maka makin kecil peluang munculnya tanda dan gejala COVID-19 atau dengan gejala ringan. Sebaliknya, bila daya tahan tubuh seseorang dalam keadaan lemah, maka manifestasi tanda dan gejala COVID-19 akan mudah muncul, berat, dan bahkan meninggal dunia. Kondisi seperti ini diperberat pada usia lanjut dan orang yang sedang menderita penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, TBC paru, dan sebagainya. Oleh sebab itu, asupan gizi tubuh yang baik dan seimbang perlu terus dijaga agar tubuh selalu dalam kondisi fit, sehat, dan bugar. Demikian pula dengan istirahat, tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup supaya tidak mudah lelah saat beraktivitas. Demikian beberapa prinsip protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang perlu diterapkan selama masa new normal di tempat kerja dan di segala aspek kehidupan kita. Kebiasaan new normal ini harus dijalankan setidak-tidaknya sampai vaksin COVID-19 ditemukan.